Dimensi kelima bukanlah tempat yang bisa Anda datangi, tetapi merupakan keadaan yang Anda hayati, sebuah tingkat kesadaran yang Anda wujudkan. Dan tahukah Anda? Mungkin saja Anda sudah berada di dimensi kelima tanpa disadari. Jadi, bagaimana cara untuk mengetahui apakah Anda sedang hidup di dimensi kelima? Berikut adalah beberapa tanda-tandanya. Jika Anda merasa seperti dunia yang pernah Anda kenal sedang runtuh, ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Kita semua sedang menyaksikan masa-masa luar biasa. Ini bukanlah fase kehancuran, melainkan periode pencerahan. Sebuah pergeseran ilahi. Seperti kata pepatah, habis gelap terbitlah terang. Kita telah hidup di dunia 3 dimensi, sebuah realitas fisik yang dapat kita sentuh, lihat, dan dengar. Tetapi seiring dengan evolusi bumi dan manusianya, kita sedang beralih ke realitas 5 dimensi. Ini adalah ranah non-fisik yang dapat diakses, terutama oleh mereka yang telah terbangun secara spiritual. Tempat di mana cinta mengalahkan ketakutan, dan persatuan menggantikan perpecahan. Dalam perjalanan yang luar biasa ini, indera Anda menjadi lebih baik, menyesuaikan diri dengan frekuensi baru. Persepsi Anda meluas, memungkinkan Anda untuk melihat yang tak terlihat, dan mendengar yang tak terdengar. Ini seperti pembaharuan perangkat lunak jiwa Anda. Dan seperti halnya dengan setiap pembaharuan, Anda mungkin akan mengalami beberapa gangguan. Gangguan ini kita sebut sebagai gejala kenaikan. Orang-orang di sekitarmu mungkin merasakan sensasi yang tidak biasa, perubahan emosi, atau kondisi kesehatan yang tak terduga. Meskipun beberapa mungkin mengabaikannya sebagai kebetulan yang aneh, namun pada kenyataannya, mereka adalah manifestasi dari perubahan yang mendasar, peningkatan sistem spiritual dan fisik kita. Ini bukanlah fenomena yang perlu ditakuti, ini adalah penyelarasan ilahi dengan diri Anda yang lebih tinggi. Agar kenaikan terjadi, tantangan dari kegelapan tidak bisa dihindari. Dalam istilah sederhananya, Anda harus menghadapi ketakutanmu, menghadapi rasa sakitmu, dan menjelajahi dunia bawah sadarmu. Dengan menerima kegelapan di dalam dirimu, Anda akan menemukan keberanian untuk melangkah ke dalam cahaya dan mengalami kenaikan. Salah satu aspek paling menantang dari transformasi ini adalah runtuhnya kehidupan 3 dimensi yang Anda kenal. Hubungan mungkin berakhir, karir bisa berubah, dan persahabatan mungkin pudar. Dan sesulit apapun, itu adalah bagian yang diperlukan dari proses tersebut. Saat elemen-elemen 3 dimensi dalam hidupmu mulai hancur, mereka memberi ruang bagi realitas 5 dimensi untuk muncul. Tidak mudah untuk melepaskan kehidupan 3 dimensi, karena pada dasarnya manusia mudah terikat pada sesuatu yang akrab. Namun, rasa sakit mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan 3 dimensi Anda jauh lebih kecil dibandingkan dengan kebahagiaan bertemu dengan dirimu yang telah bertransformasi. Ketika Anda mencapai sisi lain dari perjalanan transformasional ini, Anda akan menyadari bahwa kehidupan baru Anda adalah kehidupan yang selama ini Anda impikan. Pada intinya, kehidupan Anda bukanlah runtuh, tetapi sedang menyesuaikan diri dengan rancangan besar, dan tujuan yang lebih tinggi. Hal ini membuka jalan bagi versi diri yang lebih sejati, lebih berani, dan lebih tercerahkan. Pertahankanlah visi ini, tetapi lepaskanlah keadaanmu. Kehidupan lama Anda bukanlah runtuh, tetapi sedang menggugurkan daun-daunnya, agar pohon yang lebih kuat dan lebih indah tumbuh menggantikannya. Saat Anda meningkat secara spiritual ke ranah 5 dimensi, jiwa Anda menjadi sensitif, disesuaikan dengan frekuensi dan getaran yang berbeda. Selama peningkatan spiritual ini, racun dalam hidupmu mulai menonjol seperti jempol yang sakit. Racun ini tidak terbatas pada zat seperti alkohol, atau makanan yang tidak sehat. Hal ini meluas ke hubungan yang toksik, lingkungan, dan bahkan pola pikir. Untuk menyederhanakannya, elemen-elemen ini tidak lagi selaras denganmu. Tubuhmu mungkin bereaksi dengan merasa tidak sehat, suasana hatimu bisa turun,
dan mungkin Anda menemukan dirimu lebih mudah tersinggung dari biasanya. Anda menjadi seperti alat musik yang sudah disetel dengan baik, dan racun-racunnya adalah nada yang sumbang. Mungkin terdengar tidak masuk akal, tetapi terkadang menjauh dari orang-orang atau situasi tertentu adalah tindakan yang paling baik yang bisa Anda lakukan untuk dirimu sendiri dan bagi orang lain. Berani menetapkan batasan berarti memiliki keberanian untuk mencintai dirimu sendiri, meskipun berisiko mengecewakan orang lain. Dengan menjauhkan diri dari toksisitas, bukan berarti Anda tidak mencintai atau tidak peduli pada orang lain. Tetapi Anda hanyalah mencintai dirimu sendiri lebih banyak, dan tidak ada yang salah dengan itu. Memprioritaskan kesejahteraanmu sendiri bukanlah hal egois, hal ini diperlukan. Jika Anda tidak menjaga kedamaian batinmu, siapa lagi yang akan melakukannya? Keseimbangan mentalmu bukan hanya bagian dari dirimu, itu juga adalah inti dari kesejahteraanmu. Ketika pikiranmu damai, tubuhmu akan mengikuti, dan semangatmu akan melonjak. Menerima keberadaan 5 dimensi berarti membuat kedamaian batinmu tidak dapat dinegosiasikan. Anda menyadari bahwa kesehatan mentalmu adalah kekayaanmu, modal untuk kehidupan yang sejahtera. Jika Anda mengidentifikasi diri Anda sebagai pembawa cahaya, proses pelepasan ini membawa ke dimensi yang lebih mendalam. Tujuan Anda bukan hanya untuk pertumbuhan pribadi, tetapi adalah mercusuar yang membimbing orang lain melewati masa-masa transformatif ini. Agar Anda dapat melayani secara efektif, penting untuk mempertahankan cahaya Anda. Mercusuar tidak dapat membimbing kapal jika cahayanya diredupkan oleh kabut. Menjaga esensi diri Anda adalah hadiah Anda kepada dunia. Dengan menjauh dari negativitas, Anda mendapatkan sudut pandang yang diperlukan untuk membimbing orang lain. Anda menjadi bukti transformasi yang mungkin terjadi, menunjukkan kepada orang lain tidak hanya cara yang lebih baik, tetapi juga cara menuju realitas yang lebih tinggi dan lebih harmonis. Di dunia yang seringkali ramai, kacau, dan penuh dengan gangguan, pernahkah Anda merasa ada daya tarik magnetis menuju alam? Seperti dorongan yang tidak bisa dijelaskan menarik Anda menuju hutan, gunung, atau lautan? Unsur-unsur yang telah melingkupi kehidupan sejak zaman purba sedang memanggil Anda, dan ada alasan spiritual yang sangat dalam untuk hal ini. Alam mengenal jiwamu, dan ia tahu bahwa Anda di sini untuk berpartisipasi dalam sesuatu yang lebih besar. Pergeseran kolektif ke bumi baru, realitas 5 dimensi. Ini tidak hanya tentang keindahan alam, tetapi tentang kebijaksanaan yang bersemayam dalam setiap daun, setiap batu, dan setiap ombak. Jadi mengapa alam memanggil Anda? Ini bukan hanya sebagai tempat istirahat yang menyegarkan, atau sebagai postingan yang menakjubkan ke media sosial, tetapi adalah undangan untuk menyentuh diri terdalam Anda, untuk beresonansi dengan tujuan Anda, untuk menyembuhkan, dan untuk tumbuh. Bumi mengetahui cahaya unik yang Anda bawa ke dunia, dan ingin membantu Anda bersinar lebih terang. Baik Anda sedang mengalami momen introspeksi di tepi danau yang tenang, atau menemukan kejernihan di puncak gunung, alam berfungsi sebagai garpu tala alam semesta. Ini mengkalibrasi ulang frekuensi Anda, membantu Anda beresonansi dengan getaran yang lebih tinggi, dan kebijaksanaan yang lebih dalam. Jika panggilan alam meresap ke dalam diri Anda, itu adalah tanda bahwa Anda bukan hanya sekedar pengunjung, tetapi Anda adalah penjaga, seorang penjaga bumi. Anda dipanggil untuk berkontribusi pada pergeseran planet ini ke keadaan yang lebih tinggi. Interaksi Anda dengan alam bukanlah transaksi satu arah, tetapi hubungan simbiotis. Saat Anda mendapatkan kedamaian, kebijaksanaan, dan penyembuhan dari bumi, energi Anda juga menyuburkan planet ini sebagai balasan. Jadi, ketika Anda merasa terdorong untuk berjalan-jalan ke dalam hutan, atau duduk di tepi danau, ingatlah, Anda tidak sedang melarikan diri dari dunia, Anda tenggelam lebih dalam ke dalam tujuan Anda. Anda bukan hanya bagian dari alam, Anda adalah bagian dari masa depannya,
masa depan yang menjanjikan perpaduan yang harmonis antara peningkatan spiritual dan keindahan duniawi. Pada akhirnya, tidak ada hadiah yang lebih besar daripada cinta. Saat Anda semakin menyelaraskan dengan alam, dan menjalin hubungan dengan bumi, Anda akan menemukan bahwa ada jenis hubungan yang lain juga meminta perhatian Anda, yaitu hubungan yang penuh perasaan. Ini adalah hubungan yang beresonansi tidak hanya pada tingkat pikiran atau tubuh, tetapi jauh di dalam inti jiwamu. Di dunia tiga dimensi yang fokus pada materialisme dan kedangkalan, serta interaksi yang seringkali hanya berada di permukaan. Baik itu percakapan santai dengan teman, pertemuan bisnis, atau bahkan pertemuan keluarga, mudah untuk menjaga hal-hal tetap aman dan mudah, yang tidak menyentuh topik tentang siapa kita. Namun, saat Anda naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi, Anda akan menemukan bahwa ini tidak lagi cukup. Jiwa Anda mulai mendambakan kedalaman, mendambakan sesuatu yang lebih substansial, bermakna, dan benar-benar otentik. Saat Anda naik secara spiritual, Anda menjadi lancar dalam bahasa baru, bahasa yang tidak membutuhkan kata-kata, karena berbicara langsung kepada jiwa. Bahasa ini tidak diungkapkan melalui gerakan besar atau percakapan rumit, itu ditemukan dalam senyuman sederhana, sentuhan penuh kasih, momen bersama yang hening yang mengungkapkan lebih dari 1000 kata yang bisa diucapkan. Saat Anda menyesuaikan diri dengan frekuensi yang lebih tinggi ini, Anda akan mulai menarik hubungan yang beresonansi pada tingkat yang sama. Ini bisa menjadi api kembar, atau sahabat spiritual yang berjalan di sebelah Anda dalam perjalanan hidup Anda. Berbeda dengan hubungan konvensional, hubungan ini penuh dengan tujuan. Hubungan ini tidak selalu romantis, faktanya, sahabat spiritual ini bisa muncul dalam banyak bentuk, seperti persahabatan, bimbingan, atau bahkan ikatan keluarga. Sekian untuk video kali ini. Jika Anda mengalami semua tanda yang telah kita diskusikan dalam video ini, maka Anda sudah tinggal di dunia dimensi kelima. Terima kasih sudah menonton.